Selamat malam semuanya. Kembali lagi bersama saya Chris Angkasa di channel Makan Siang Gratis. Nah, buat beberapa yang notice pergantian dari channel saya, ada bergantian nama beberapa waktu lalu dari Chris Angkasa jadi Makan Siang Gratis. Nah, tentu saja buat kalian yang familiar sama ceritanya Warren Buffett, Anda pasti tahu Makan Siang Gratis itu freelance, terinspirasi dari seorang investor yang cukup terkenal namanya Lilu. Nah, pertama kali dia masuk ke dalam dunia value investing karena dia bertemu dengan lecture-nya Buffett. Nah, konon katanya dia itu diajak teman untuk menghadiri lecture-nya Buffett dan judulnya itu freelance. Ya, memang benar saja orang bilang tidak ada freelance, tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Tapi terkadang kita melihat orang-orang seperti Buffett dan guru-guru lainnya yang sangat dengan murah hati membagikan ilmunya, dan ini bisa dikonsider sebagai sebuah makan siang gratis. Jadi tentu saja salah satu alasan juga kenapa saya mengganti nama channel itu karena di luar sana ada orang bilang, oh udah nonton Chris Angkasa belum? Nah itu buat saya agak aneh ya, nonton, saya nggak pengen itu ditontonin kan. Jadi karena uh, uh, jadi saya mikir mungkin aja bisa ganti. Jadi shout out juga buat Pak Arif yang di bola salju, halo. Nah beliau juga pakai bola salju, jadi saya pakai makan siang gratis. So, apa kabarnya teman-teman? Jadi hari ini saya akan mendedikasikan video ini untuk defensive investor. Nah, kalau di video-video lainnya kita banyak bicara tentang makroekonomi, kita mungkin ada sedikit bicara tentang krisis di Indonesia ketika COVID dan pengaruhnya. Kita juga banyak bicara tentang analisa saham. Uh, jadi hari ini saya pengen mendedikasikan video ini buat orang-orang yang biasanya tidak mempunyai banyak waktu untuk belajar saham, tapi juga pengen menggunakan saham ini sebagai alat untuk persiapan pensiun mereka, untuk membangun nest egg tabungan mereka supaya suatu hari itu mereka punya income dan tabungan tidak dimakan inflasi dan bisa di-maintain dan dipreservasi. Jadi defensive investor adalah orang-orang yang tidak bisa full time, karena kalau kita lihat analisa saham itu, investasi di dunia saham itu memerlukan dedikasi, perlu waktu yang cukup banyak. Jadi jangan percaya Pak sama orang-orang yang bilang aduh main saham itu setengah jam sehari atau 15 menit sehari is easy, everybody can do it. Nah, Munger berkata, if you think it is easy, then you are stupid. Ya, jadi it's not easy. Saham itu tidak mudah karena Anda bukan saja secara intelektual kita harus belajar banyak, tapi secara temperamen kita itu jauh lebih penting daripada apa yang kita pelajari. Ya, jadi omong-omong ada beberapa teman saya yang bertanya. Nah, ini terinspirasi dari teman saya yang bertanya itu karena dia loss cukup banyak di pasar modal, dan waktu itu kita spend 2 jam ya untuk spendnya, dan dia tanya, Chris, kenapa sih kamu nggak mau buat kelas seperti ini? Nah, jadi saya buat materinya, dan kemungkinan bulan depan saya akan bawain materi yang exactly the same, persis sama di seminar atau kelas yang live. Nah, saya katakan kelas itu materinya itu bakal sama dengan apa yang Anda dengarkan in a while. So, makanya di sini namanya makan siang gratis. Ya. Jadi tapi buat Anda-anda yang pengen tahu mungkin rasanya nggak enak nih kalau nggak bayar, atau misalnya saya mau dukung lah company-nya Chris karena juga banyak staff orang-orang perusahaan saya yang di belakang juga yang supporting ini, ya silakan aja ambil kelasnya. Jadi kelasnya nanti bakal interesting for the same, ada 3 harga buat hal yang sama. Jadi tergantung net worth, tergantung value yang Anda dapatkan. Tapi sekali lagi, it will be the same thing. Jadi Anda bisa dapatkan di makan siang gratis pada hari ini. Oke, kita langsung masuk saja ke daging. Oke. Sebelum kita mulai, seperti Anda lihat, ini adalah judul yang cukup clickbait.
cara kebal rugi di pasar modal Indonesia. Bukan dukun, bukan mistis, tapi memang ada cara untuk kebal rugi. Nah, sebelum Anda mulai, sebelum kita go further, please subscribe bawah. Atau misalnya kalau Anda bisa mendapatkan benefit dari makan siang gratis ini, silakan bagikan makan siang gratis ini ke orang lain yang cukup memerlukan ini. Karena video hari ini cukup berguna untuk orang-orang awam, orang-orang yang mungkin tidak mengerti, tidak mempunyai banyak exposure di pasar saham. Oke, nah seperti biasanya ada fine print, ada tulisan yang kecil dan biasanya Anda harus perhatikan. Nah, cara kebal rugi di pasar modal ini itu sangat-sangat terutama buat kalian yang duitnya di bawah 10 miliar tapi punya waktu 30 tahun. Nah, tahukah Anda bahwa aset terbesar kita itu sebenarnya bukan berupa duit, tapi berupa waktu. Dari kita masuk ke dalam dunia pekerjaan sampai kita tua, kita itu mentrading waktu kita. Dari waktu menjadi duit, waktu duit, dan itu yang kita lakukan. Jadi Anda bisa lihat orang kaya misalnya, udah kayanya setengah mati, tapi umurnya udah 60. Anda yang umurnya 20 sampai 30, you are very very rich. Karena Anda baru masuk ke fase yang namanya akumulasi kekayaan. Ya. Nah, buat Anda yang tentu saja saya tahu viewer saya ada sultan-sultan yang punya duit di atas 10M, saya ada tulis sedikit satu slide dong buat Anda yang punya duit 10M. Ada cara tertentu yang mungkin beda dengan apa yang saya sharingkan. Tapi Anda tunggu aja di bagian belakang itu seperti apa buat kalian yang sultan. Anda bisa cerita ke saya siapa Anda, but you know it. Nah, kalau Anda lihat kenapa saya buat video hari ini, karena biasanya ada 3 pertanyaan yang saya sering 2 minggu terakhir dan ini yang terjadi. Nah, pertanyaan pertama yang saya sering kadang kesal ya, selalu ada pertanyaan kapan waktu yang tepat untuk masuk ke pasar modal. Nah, jawabannya tidak ada yang tahu. Mungkin ada orang yang bilang analis ini pintar, dia ngerti makroekonomi dan ini dan dia bisa prediksi. But to tell you the truth, kita hanya tahu seseorang benar dan bisa prediksi atau enggak setelah kejadian. Jadi sebelumnya Anda tidak tahu. Anda ikuti analis yang bisa prediksi, Anda ikutin terus saja. Anda lihat hit rate-nya. Kebanyakan itu tidak begitu akurat. Ya, dan semakin lama Anda berkecimpung di dunia saham, Anda akan semakin menghargai bahwa it is very hard to predict atau impossible, I would say. Bahkan Benjamin Graham dulu pernah bilang dia the only time ketika dia prediksi sahamnya adalah 1 bulan memasuki karirnya. Dia waktu itu dia masih umur mungkin 20-an. Dia baru masuk ke pasar dan dia mulai memprediksi pasar. 1 bulan kemudian dia give up karena dia bilang dia tidak tahu. Dulu dia berpikir dia bisa karena dia masih muda. Tidak ngerti pasar itu seperti apa. Ya. Nah, kemudian ada pertanyaan kedua, berapa ekspektasi yang wajar terhadap return saham, imbal balik dari satu saham. Ya. Nah, saya ada diskusi di Twitter bahwa return yang wajar itu 8-10%. Nah, ini adalah saya pengen banget untuk nancepin ini 8-10% ini. Kenapa? Karena orang itu di luar itu terlalu gimana ya? Terlalu diiming-imingi return yang mereka bisa dapat dari saham. Nah, silakan berdebat dengan saya. Anda mungkin tidak setuju bahwa 8-10% itu adalah sesuatu angka yang buat saya itu unlevered, tidak pinjam duit, tidak apa, dan itu normal. Ya, 8-10% itu seperti gravitasi yang 9,8 meter per square per detik kuadrat. Wah, saya udah lupa nih angka fisika. Nah, Anda bisa debat, bisa nggak lebih tinggi? Tentu saja bisa. Bisa nggak lebih rendah? Bisa lebih rendah. Tapi return alami, imbal balik alami, itu 8-10%. Ada nggak orang yang bisa 15%? Bisa. Ada nggak 12%? Sekali lagi bisa. Nah, sama seperti gravitasi, ada orang yang jatuh dari 1 meter, ada orang yang jatuh dari 10 meter. Kedua gravitasinya sama, tapi tentu saja orang yang jatuh dari 10 meter pasti harus mikir dong, gimana mungkin taruh ranjang di bawah, kasur di bawah supaya nggak sakit, atau pakai parasut.
Atau tentu saja ada orang seperti Warren Buffett yang 18% per tahun. Itu ibarat kalau di gravitasi itu naik roket. Ya. Tapi return imbal alami itu 8 sampai 10%. Ini adalah berdasarkan data dari nanti Anda lihat data yang saya akan present juga tentang saham. Jadi kalau hari ini orang bilang, Pak Chris, nggak make sense. Sekarang saya masuk saham, saya bisa 20-30%. Yes, you can do that. Apalagi kalau misalnya tahun-tahun yang dianggap itu sebagai tahun krisis. Tapi kalau Anda invest 30 tahun mendatang, apa yang Anda lakukan tahun ini hanya mengefek berapa persen. Anda bisa murah tahun ini, tapi tahun depan kalau Anda invest lagi, belum tentu Anda bisa dapat 30% atau 20%. Apa yang saya katakan ketika 8-10% itu adalah return alami jangka panjang untuk seseorang yang tidak spend full time di pasar modal. Ya, jadi moga-moga ini udah sangat jelas banget karena itu sering sekali perdebatan ini. Dan yang ketiga, nah kalau saya tahu pasar saham bisa dengan return 8-10%, bagaimana saya seharusnya merencanakan bagaimana saya invest dengan cara yang paling aman, dengan cara yang paling mudah dimengerti. Oke, kalian. Rule of engagement saya akan bilang tidak ada pertanyaan tentang individual stock, tidak ada prediksi, tidak ada forecasting on IHSG, level IHSG. Jangan tanya saya akhir tahun levelnya di mana, tahun depan seperti apa, resesi itu sebagainya. Tidak, saya tidak akan membahas makro di video ini. Ya. Apa yang tidak saya akan diskusikan hari ini adalah, nah di dalam dunia investasi ketika kita membangun kekayaan wealth kita, persiapan untuk pensiun, ada banyak sekali tools. Ya, saya tidak akan bahas seperti asuransi, fixed income, deposito, dan lain-lain. Hari ini saya pure membahas tentang saham. Jadi apapun yang kalian rencanakan di luar tool saham, you have to make separate itu untuk separate discussion. Saya tidak ahli di asuransi, saya tidak ahli di reksadana atau deposito, tapi hari ini saya pilih saham. Dan kalau reksadana itu, ketika saya bilang reksadana itu saya bicara tentang reksadana indeks, ya. Oke. Nah, dia tidak akan diskusi tipe produk. Dan terakhir, retirement lifestyle. Ada orang yang bisa pensiun dengan 3 juta per bulan. Ada yang orang yang nggak bisa pensiun dengan 20 juta per bulan. Itu tergantung lifestyle-nya. Jadi itu sesuatu yang saya tidak bisa kontrol. Saya tidak akan, I will not tell you how to live your retirement 30 years from now. Jadi itu terserah Anda. Tapi the good news is, angka yang saya berikan nantinya, Anda bisa adjust sendiri faktornya. Kalau Anda mau 3 juta per bulan atau 30 juta per bulan, itu terserah Anda. Silakan Anda kalikan faktornya sendiri. Oke. Kita lihat selanjutnya, apa yang saya akan diskusikan di video ini dan asumsi. Satu, kita akan bicara tentang DCA atau dollar cost averaging. Ya, ini merupakan sesuatu yang cukup populer. Orang bilang tentang dollar cost averaging, apa itu kan? Dan kenapa kita berinvestasi di indeks, ya. Kemudian the downside of the metode ini, walaupun kebal rugi, Anda tidak bisa rugi, tapi ada juga kelemahannya, ya. Nah, only allocation is in stock, alokasi misalnya di real estate dan kenapa saya bicara real estate? Karena buat kebanyakan orang, properti adalah aset bagian terbesar dari aset seseorang, ya. Saya hanya berasumsi bahwa kalaupun Anda hari ini nabung, kita nabung di saham atau reksadana saham. Oke. Nah, yang terakhir itu, figure terakhir itu belum termasuk fee. Jadi asumsi saya Anda mempunyai kemampuan untuk construct indeks. Kalau Anda tidak mempunyai kemampuannya, Anda beli aja reksadana, ya. Tapi conclusion atau kesimpulannya masih berlaku walaupun Anda memasukin faktor fee. As long as fee is not too high. Apa itu yang tinggi atau rendah? Nanti kita lihat selanjutnya. Nah, pertama,
apa itu index investing? Nah, dulu itu saya langsung loncat. Index investing itu works, ya itu seperti apa? Tapi saya belajar dari staff saya. Ternyata tidak semua orang ngerti index. Nah, index investing itu adalah satu mindset ya. Mindsetnya apa? Nanti kita lihat ya. Nah, index investing pada dasarnya indeks adalah kumpulan. Jadi kalau hari ini saya bilang indeksnya gold index, maka di dalam indeks itu ada istilahnya seperti satu keranjang yang dalamnya semua emas. Misalnya saya beli indeks emas seharga 100 juta. Nah, kalau harga emas naik 10%, maka keranjang saya ini akan naik 10%. As simple as that. Nah, kalau saya bisa buat construction, misalnya saya namain indeks Christopher, di mana saya itu define indeks bahwa di dalamnya ada 50% emas atau 50% silver. Saya akan definisikan 50 juta dalam gold, 50 juta dalam bentuk silver. Nah, tentunya kalau misalnya gold naik 10%, silver turun 10%, maka nothing, karena goldnya 50 juta jadi 55, silver 50 jadi 45, ditambahin masih 100 juta. Oke, sampai di sana kira-kira ngerti. Nah, kalau kita bicara index investing, tentu saja yang paling orang sering lihat ada yang namanya ini, indeks saham. Sorry, gak muat ini, jadi muka saya harus di tengah. Oke. Oh, gimana kalau misalnya mukanya dinaikin aja? Oke, dinaikin aja. Bagus, oke. Sorry. Kok saya dinaikin di sini? Oke, keren. Oke, ada Jakarta ya. Jakarta. Oke. Anyway, indeks saham ini seperti ini. Jadi dalam satu keranjang ini, kalau kita ini saya ngambil indeks yang berdasarkan MSCI. Nah, di Indonesia Anda tentu saja ada yang namanya IHSG, LQ45, barusan ini ada IDX Quality. Nah, semua orang itu mereka bisa mendefine indeksnya sendiri. Biasanya ada lisensi kalau Anda mau pakai. Ya. Nah, dalam kasus ini saya pakai yang namanya MSCI Indonesia. Nah, kalau Anda beli 100 juta, ya, misalnya saham di 100 juta di indeks MSCI Indonesia, nah di dalam keranjang ini Anda akan membeli semua saham-saham ini. Ini semua, oke? Ada BCA. Anda tahu, jadi komponen terbesar sebenarnya ada di BCA, kedua BRI dan selanjutnya, ya. Dan ini kenapa yang seperti ada yang kecil, karena indeks MSCI ini berdasarkan float, ya, market cap. Jadi semakin besar komponennya di dalam keranjang itu atau indeks itu, dia semakin gede. Nah, sebenarnya saya sarankan, sebenarnya mungkin buat saya lebih suka equal weighted, di mana itu disamain aja semua. Ya, jadi Anda bisa buat construction indeks sendiri, misalnya 10 saham terbesar di MSCI, kemudian Anda bagi secara rata 10%, 10%, 10%. Nah, gambar di kanan Anda bisa lihat adalah GDP Indonesia sejak 1970, ya. Kenapa saya tunjukkan ini? Karena indeks saham pada dasarnya itu akan mengikuti pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kalau Anda beli indeksnya S&P 500, itu biasanya akan mengikuti ekonominya Amerika. Nah, tentu saja ini sesuatu yang tidak pasti, karena pasar saham hanya merepresentasikan sebagian dari ekonomi keseluruhan. Bahkan di Indonesia sebenarnya belum banyak persentase yang IPO, itu belum banyak. Banyak sekali perusahaan yang gede dan very very profitable masih belum melantai di bursa. Tapi biasanya indeks saham itu akan mengikuti perkembangan ekonomi suatu negara. Tidak selalu, but most of the time that's the case. Kalau Anda lebih mau pelajari ini lebih banyak, Anda bisa cari literaturnya, pasti banyak, ya. Tapi for the sake of simplicity, indeks saham merepresentasikan dan akan bergerak sangat berkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi. Dan dalam kasus ini saya pakai GDP. Oke. Nah,
Kalau kita bicara, bentar ya, saya pindah lagi ke bawah. Dan Anda bisa lihat kenapa ini uh, cukup penting, karena Anda bisa lihat secara long term Indonesia masih bertumbuh. Dan uh, ketika Anda berinvestasi di indeks, Anda mengambil satu posisi aktif. Anda mengambil satu pengetahuan, Anda percaya satu hal. Nah, kalau kita invest di saham, misalnya kita invest di BRI, artinya kita percaya prospek BRI ke depannya bagus. Nah, kalau Anda invest di indeks, artinya Anda bilang apa? Anda percaya sama ekonomi Indonesia 10-20 tahun atau bahkan 30 tahun ke depan. Nah, kalau kita lihat indeks di sini, ini ada quote dari ini kalau nggak salah dari Lilo atau siapa. Nah, long term index investing works. Ini akan jalan hanya di tempat tertentu. Jadi tidak selalu ya, hanya di tempat tertentu. Nah, tempat yang seperti apa? Nah, namely those that have entered the modern age, yang sudah masuk ke modern age. Jadi ada negara-negara yang masih istilahnya sangat miskin, tidak mempunyai infrastruktur dasar, di mana bisnis itu masih belum jalan, dan di mana juga rule of law atau hukumnya belum cukup untuk menjadi tempat bisnis yang bisa hidup. Ya, jadi kalau kita bicara negara yang mungkin ya tidak cukup infrastrukturnya, masih mungkin sangat mungkin primitif ya. Ada tempat-tempat di mana gak make sense ya, baik secara infrastruktur dan secara hukum. Rule of law itu penting banget ya, karena hukum itu apalagi hukum yang mengenai tentang hak kepemilikan ya. Jadi kalau misalnya hukum itu tidak bagus, maka tiba-tiba misalnya bisnisnya itu bisa disita atau dijarah atau dinasionalisasi, sehingga itu tidak saham itu tidak bisa menjadi satu container ya, placeholder untuk orang untuk compound value-nya. Dan kedua, ada syarat kedua yang biru, endogenously produce continuous compound growth. Secara internal dapat produce continuous compound growth. Artinya ya, secara internal mereka bisa bertumbuh sendiri. Nah, biasanya Anda lihat itu dari mana? Dari pasar. Seberapa besar? Seberapa besar pasar dari negara itu sendiri. Dan saya sangat percaya bahwa Indonesia itu, walaupun kita lihat masih, ya Anda bilang Indonesia negara berkembang atau apa, tapi I can argue that Indonesia itu sebenarnya sudah bisa satisfy kedua faktor ini. Karena kita bisa lihat begitu banyak wealth creation, kekayaan diciptakan dari perusahaan-perusahaan yang listed di Indonesia ini. Oke. Nah, indeks itu, nah ini yang terakhir, indeks itu harus bisa mewakili company di dalam perusahaan di dalam ekonomi untuk capture overall economic performance. Nah, ini artinya apa? Kalau misalnya hari ini indeks yang tersedia di pasar hanya sektor tertentu, misalnya di negara tertentu mungkin hanya sektor bank yang cukup gede misalnya. Jadi indeksnya semua bank. Nah, bank itu masih lumayan. Karena bank itu sebenarnya proksi dari pertumbuhan ekonomi suatu negara. Tapi bagaimana kalau misalnya indeksnya itu hanya diisi oleh perusahaan komoditas misalnya. Nah, apakah komoditas bisa represent overall economic performance? Ya. Kalau tidak bisa, maka indeks itu nggak bisa capture. Anda hanya capture keuntungan itu kalau misalnya ada commodity boom misalnya. Nah, tapi dari Indonesia tadi kita udah lihat sebenarnya sudah cukup jelas bahwa walaupun memang sangat gede komponen dari bank, tapi kita bisa argue bahwa itu indeksnya juga well diversified, well captured. Oke. Next, saya mau perjelas. Nah, di dalam kalau kita belajar dari intelligent investor, selain enterprising dan defensive investor, ada dua hal yang dibedakan. Anda harus sangat jelas beda spekulasi dengan investasi. Ya. Tidak ada yang salah dengan spekulasi. Nah, orang sering bilang, "Oh, tidak boleh spekulasi, harus 100% investasi." Nah, come on. We all speculate. Cuma the degree and the intelligence, kemampuan cara kita menghitung ketika kita berspekulasi mungkin berbeda-beda. Oke. Nah, tapi saya akan jelaskan, sangat perjelas dulu apa beda kedua hal ini. Ada investor dan ada spekulator.
Aduh, muka saya ke pindah lagi bentar, saya ke atas. Oke. Nah, investor itu fokusnya long term, spekulator short term. Nah, Anda mungkin tanya nih, Chris, berapa lama sih short term dan long term? Nah, saya kasih tahu, hari ini, untuk video ini, kalau Anda defensive investor, long term itu, biar saya patokin dulu ya, itu adalah di atas 20 tahun. 10 di atas 10 tahun lah. Oke. Di atas 10 tahun. Jadi biar Anda benar-benar ngerti ya, long term itu seperti apa. Karena saya masih sering dengar orang bilang apa, Chris, saya investor long term, saya pegangnya berapa? Saya bilang, berapa lama? 2 tahun. Come on man, 2 tahun is not a long term. Oke. 10 tahun ke atas. Di bawah itu, it is short term. Nah, kalau kita bicara spekulator juga, itu di bawah 10 tahun. Bahkan, bisa dibilang kadang harian. Investor banyak sekali, teman-teman saya juga masih trading harian. Nah, susah banget kita itu predik. Kenapa? Karena investor itu, dia bergantung sama pertumbuhan dari perusahaan, business return. Nah, kalau Anda invest dalam kasusnya indeks dari Indonesia, itu Anda bisa make money atau negatif, positif atau ini tergantung dari pertumbuhan jangka panjang dari negara itu sendiri. Ya. Kalau Anda bicara saham ya, itu dari business return dari perusahaan itu. Nah, di dalam saham ada 2 komponen ketika you make money. Satu namanya trade return, kedua namanya business return. Trade return sama business return. Nah, kalau Anda investor, itu Anda ngambil dari business return. Apalagi kalau Anda defensive investor, hampir 100%, hampir ya saya bilang, 100% return Anda ngambil dari yang namanya business return. Nanti Anda akan jelas kenapa itu 2 hal berbeda. Nah, trade return itu yang biasa dilakukan oleh spekulator. Misalnya, dalam waktu, misalnya hari ini di 1000, dia naik ke 1100, itu trade return. Kenapa saya tahu trade return? Karena dalam satu hari Anda tidak akan bisa tahu business return, bisnis yang di-create oleh perusahaan. Apakah misalnya dari 1000 jadi 1100, apakah Anda bisa mengatakan bahwa perusahaannya, bisnisnya itu bertambah 10%? No, yang terjadi adalah market cap itu bertambah. Apa yang berubah? Persepsi, supply dan demand. Dan itulah sebabnya di dalam game of speculating itu adalah zero sum game. Ya. Jadi Anda yang misalnya orang yang misalnya value investing yang 2-3 tahun, Anda juga jangan mocking terus spekulator. Karena in a lot of way kita orang-orang yang suka beli saham murah, misalnya PB-nya 6 sampai 7 atau PE-nya 8, dan kita lihat murah, memang murah. 3 tahun kemudian mungkin PE 8 jadi 15. Anda bilang Anda investor. Benar, Anda itu investor. Benar, Anda beli sesuatu dengan margin of safety, dengan valuasi yang murah. Ya. Tapi ketika Anda beli di 8 dan PE-nya di 15, ada 2 hal yang terjadi. Ya. Satu, business return itu pasti ada. Buat orang-orang yang mungkin lebih arahnya kiblatnya ke Buffett, pasti dalam 3-4 tahun itu terjadi growth. Oke, itu business return kita dapat. Tapi ketika Anda lihat ada re-rating atau expansion of multiple, itu adalah trade return. Nah, kenapa saya bilang trade return? Karena sifat dari trade return itu hanya one way straight. Ketika 8 multiple 8 PE jadi 16, itu hanya terjadi sekali. Sedangkan business return itu compounding sifatnya, bisa setiap tahun. Tapi dengan trade return itu akan enhance your IRR. Ya, return tahunan Anda. Tapi hanya bisa terjadi sekali. Nah, kalau kita lihat mungkin kasusnya Lo Keng Hong, ketika dia lihat MBAI, dia itu returnnya mengapa begitu luar biasa? Karena dia dapatnya 2. Kalau nggak salah dia beli PE-nya di sekitar 4. Cepin waktu itu udah 18 atau 20. Jadi, selain dapatnya murah, dengan multiple yang murah, bisnisnya juga expand very fast. Jadi, Anda dapat 2 ini ditemukan, wow, risetnya luar biasa. Nah, tapi buat hari ini, Anda yang investor 30 tahun, Anda mungkin tidak ngerti nih analisa perusahaan. Jadi ngapain? Anda berusaha mencari dari trade return, sesuatu yang zero sum game dan sesuatu yang one way. Ya, hanya terjadi sekali.
Fokus Anda adalah di business return. Nah, kemudian ketiga, komponen utama dari investasi adalah uang, resiko, dan waktu. Sedangkan spekulator, uang, tambah resiko, dan sedikit waktu. Nah, inilah sebabnya kenapa saya kadang bingung ya. Orang-orang yang mempunyai waktu, orang-orang yang muda ya, ngapain mengikuti orang-orang yang umurnya 50, 60 yang mungkin lagi mau tanda kutip gamble. Karena mereka tidak ada investment horizonnya, mereka tidak punya 10-20 tahun. Mereka perlu duitnya segera gitu. Nah, jadi kalau misalnya di gamenya spekulator, ketika komponen waktu sedikit, duitnya sedikit, guess what that you need more? Resiko langsung loncat. Makanya sering kita melihat di spekulator itu mereka memerlukan leverage. Duit dikit, waktu dikit, resiko pasti tinggi. Nah, tapi kalau Anda sebagai investor, kalau duit Anda sedikit, waktu Anda banyak, resiko yang Anda ambil sebenarnya tidak begitu gede. Lebih bagus lagi kalau duit Anda banyak, waktu Anda banyak, resiko, that's the most beautiful thing. Ya. Nah, kemudian next, sebagai seorang investor, ingat di video ini ya, saya refer ke defensive investor ya. Primary function of wealth adalah store of value, capital preservation, supaya dana yang Anda dapatkan itu masih bisa dipakai, di preserve, masih purchasing power-nya masih intact, bahkan 10, 20, 30 tahun kemudian. Anda bayangin duit yang Anda earn, terutama untuk profesional ya, Anda yang dapat gaji tiap bulan. Kalau Anda sebagai seorang entrepreneur mungkin less important. Kenapa? Karena Anda seorang pebisnis, biasanya duit yang Anda dapatkan apa yang terjadi? Anda putar lagi di dalam perusahaan. Sehingga compounding growth-nya masih ada di dalam perusahaan itu. Jadi Anda tidak perlu takut bahwa inflasi akan memakan purchasing power Anda. Nah, sedangkan sebagai seorang spekulator, primary function of wealth ketika Anda dapatkan duit itu adalah risk capital. Anda pakai itu sebagai modal Anda untuk mendapatkan duit yang lebih banyak. Jadi ini adalah dua diferensiasi dari investor dan spekulator. Oke, next. Kenapa index investing? Nah, setelah penjelasan saya, kenapa index investing? Karena saya quote, by the way video hari ini saya quote banyak dari Mr. Li Lu. Anda bisa Google tentang orang ini. Nah, ini adalah quote yang saya rasa very powerful. Ya. Jadi, index investing adalah jumlah dari semua investasi dan spekulasi. Nah, Anda lihat di pasar, ada orang yang masuk di pasar modal karena mau investasi, ada juga orang yang spekulasi. Kita tidak bisa memisahkan. Kita nggak bisa bilang, oh orang yang beli BCA atau BRI hari ini lagi spekulasi. Atau misalnya orang yang BCA hari ini lagi berinvestasi. Kita nggak tahu. Tapi kita tahu ada dua jenis pemain di dalam pasar modal. Nah, tadi kita bilang apa? Spekulasi adalah sebuah zero sum game. Since net result of speculation is zero, sorry lagi, muka saya apa? Maka sisa return dari index investing must be the result of investing. Sisa dari return dari index. Nah, makanya yang kita lakukan dari index investing, mindset adalah kita remove semua elemen spekulasi. Artinya apa? Tidak ada lagi pertanyaan pasar saham masih bisa turun nggak? Tahun depan indeks bakal lebih tinggi atau rendah nggak? Karena itu semuanya adalah ranah spekulasi, sesuatu yang kita tidak bisa kontrol. Oke? Nah, next slide kita bicara tentang prinsip index investing. Ya, index investing pada dasarnya ada 6, mungkin ada yang lebih, tapi buat saya 6 ini yang paling relevan. 1 itu harus low cost. Nah, low cost itu artinya ketika Anda cari reksadana, nanti kita akan bahas bagaimana cara kita beli reksadana yang baik. Cost itu jangan anggap remeh ya. Saya akan bicara di slide nanti. Tapi cost itu sebenarnya akan mempengaruhi IRR tahunan Anda secara konsisten. Ya, jadi cost is an enemy of long-term compounding.
Ya. Kedua, index investing harus ada diversifikasi. Diversifikasi dua jenis. Diversifikasi bukan saja posisi, karena banyak orang memikirkan bahwa index investing diversifikasi posisi. Yes, it's true. Anda perlu diversifikasi multiple sektor, perusahaan yang beda-beda, supaya kalaupun ada satu perusahaan yang hancur atau salah, you're still alright. Tapi yang orang sering lupa, yang harus dilakukan adalah diversifikasi waktu. Makanya this is where dollar cost averaging comes in. DCA itu membantu kita mendiversifikasikan waktu. Jadi tidak ada satu tahun di mana kita masuk paling banyak. Nah, buat orang, kenapa tadi saya bilang video ini hanya untuk orang yang duitnya yang mungkin di bawah 10M. Karena hari ini kalau Anda punya 10, 20, 30M atau bahkan 100M, sometimes you cannot afford to do diversification through time. Nah, orang-orang fund manager itu stres banget. Dia masuk tahun ini atau tahun depan, itu efek banget. Karena orang-orang seperti ini, kalau mereka salah masuk timingnya, itu akan screw up the whole IRR dari karir mereka. Oke? Ketiga dan keempat hampir sama, simple decision. Anda gak usah mikir, oh makro itu seperti apa, suku bunga seperti apa. It has to be mechanical dan rule based. Kenapa rule based? Supaya itu kita buang itu emosi kita. Ya, jadi kita gak usah sampai stres kayak, aduh ini gimana ya, itu gimana tiap tahun harus cek mau baca koran atau apa. It has to be rule based. Jadi rule based itu very simple. Jadi setiap tahun Anda hanya spend mungkin 3-4 hari untuk ini aja for the next 20 to 30 years. Dan kemudian juga harus reliable dan scalable. Return yang Anda dapat itu harus reliable. Dan nanti Anda akan lihat kenapa pasar saham itu sebenarnya reliability-nya sebenarnya juga gak beda jauh sama dengan deposito, pasar modal, pasar uang ataupun fixed return. Jadi cukup reliable dan scalable. Nah, metode yang Anda pakai secara index investing, it has to be scalable. Kalau Anda punya 10 juta, 50 juta, 100 juta, 10M, 100M, it has to be scalable. Ya. Oke. Return dari index investing atau return yang Anda dapatkan dari prinsip index investing ini adalah economic growth tambah inflation minus cost. Simple. As simple as that. Jadi, Anda lihat saja Indonesia growth-nya seperti apa. Ya, ditambah inflasi minus cost. Nah, kenapa saya nggak masukin dividen? Nah, dividen itu saya asumsikan harus di reinvest balik. So, ini adalah one way street kalau kita bicara index investing. Anda nggak bisa bilang, oke, nanti di tengah Anda mau berhenti atau apa. Nah, plan yang Anda buat hari ini, Anda harus ikuti 10, 20, 30 tahun ke depan. This is the beauty of it. It's simple, but you have to be committed. Anda harus komitmen banget untuk journey index investing ini. Nah, saya mau kasih sebuah data. Ini bukan data di Indonesia, tapi ini data di Amerika. Nah, 10 tahun terakhir, S&P itu secara rata-rata memberikan 7,31%. Ini di Amerika, makanya lebih rendah. Tapi Dalbar bilang, average investor yang invest di S&P 500. Jadi ini adalah investor yang invest di S&P 500 ya. Orang yang masuk ke investing rata-rata 4,23%. Think about that. 3% underperformance. Kenapa di aset yang benar tapi mereka bisa underperform 3%? Seharusnya kalau mereka invest di, Anda bayangin kalau Anda invest di saham BCA misalnya. BCA kasih return 15% per tahun, misalnya 15%. Dan tiba-tiba Anda, ternyata return Anda cuma 8%. Nah, kenapa seperti itu? Karena ini ada fee, short term mission 2%. Ya. Wrong product, nanti saya cerita. Nah, fear, greed mechanism, dan value to plan. 1, 2, 4, 5 itu berhubungan erat. Nah, yang terjadi di dalam investor index investing, biasanya mereka planningnya tidak cukup kuat dan mereka tidak percaya dengan plan yang mereka lakukan. Akhirnya apa yang terjadi? Ada fear or greed mechanism. Ya,
Jadi mereka bakal pelan banget. Aduh, kayak ini bakal kayak kita lihat apa yang terjadi di bulan Maret lalu. Maret kemarin. Covid datang, semua pada takut. Masuk atau enggak? Nah, tiba-tiba mulai market udah naik 30%, baru bilang, ayo masuk. Nah, sekarang market udah mulai stagnan lagi. Aduh, ini gimana ya? Nah, jadi karena orang seperti ini, jadinya dia trade in dan trade out. Dan ini sangat berbahaya, terutama at the end of your investing journey. Ya, fee tadi saya udah bilang. Nah, fee sama wrong product Anda harus hati-hati. Karena hari ini, kemarin ada teman saya, bukan teman saya sih, ada satu pembeli bilang, Chris, kenapa harus invest di saham yang 8-10%? Kalau reksadana pasar uang bisa kasih 7%. Setelah saya pikir-pikir, benar juga ya, 7%. Tapi saya langsung mikir, bisa gak pasar uang kasih 7%? Terakhir saya lihat, saya cari, kan ada apa dikasih, ditanya. Oh, ada dikasih. Kemudian saya cek, benar 7%. Yang luar biasanya lagi, fee-nya 3,5%. Waduh, berarti produk ini sebenarnya bisa 10,5%. Masa reksadana pasar uang bisa kasih 10%? Nah, kenapa saya bilang ini wrong product atau don't stop at label, jangan baca. Jangan hanya baca labelnya aja, baca isinya. Setelah saya cek ternyata, nah kalau biasanya pasar uang isinya deposito, ini isinya obligasi perusahaan-perusahaan yang menurut saya not even investment grade. Jadi dia bilang itu pasar uang, tapi sebenarnya itu lebih ke fixed income. So that's why kalau hari ini Anda beli reksadana saham, benarkah itu indeks? Apakah itu reksadana saham doang? Nah, ETF di Indonesia yang seharusnya murah, ada yang fee-nya 3% loh. Jadi jangan hanya stop di label. Belajar, paling dikit kalau Anda hari ini tidak punya waktu baca laporan keuangan perusahaan, Anda harus baca tuh fact sheet dari reksadana itu. Kedua, baca prospektusnya, karena ada juga informasi yang tidak ada di fact sheet, tapi ada di prospektus. Biasanya yang saya lihat, saya langsung ke bagian biaya. Itu bagian yang saya cari biasanya. Selalu saya lihat itu. Ya. Nah, jadi saya bilang, what if I tell you ada dua tools, dua alat yang to make it impossible to lose money in the stock market. Nah, jadi ada dua hal yang sebenarnya saya udah bilang. Dan dua hal ini membuat Anda kebal rugi. Ya, di dalam pasar modal. Tapi again, nanti akan lihat caranya. Ada dua toolnya. Tadi saya bilang dollar cost averaging sama waktu yang panjang. Oke? Nah, kita masuk dulu. Nah, kalau kita bicara DCA, dollar cost averaging, ya, itu basically buat yang nggak ngerti dollar cost averaging, itu adalah kita komit setiap tahun kita bakal invest. Ya, misalnya tahun ini kita invest 20 juta, tahun depan 20 juta, atau ada pertumbuhan 20 juta tiap tahun. Sehingga kalau misalnya Anda invest 10 tahun, rata-rata harganya, Anda invest 10 tahun, cost Anda akan menjadi rata-rata harganya. Tidak peduli lagi ada masa di mana pasar crash. Kenapa? Karena ketika pasar crash, Anda tetap invest, aset yang Anda dapatkan lebih banyak. Atau ketika pasar lagi mahal, Anda juga invest. Barang yang Anda dapatkan lebih dikit karena lebih mahal. Tapi kalau di rata-ratain selama 10 tahun, you will be okay. Kan? Dan DCA itu mereduce semua variabel yang Anda punya kepastian dan kontrol. Banyak hal di dunia pasar saham yang kita tidak mempunyai kontrol, oke? Nah, tapi kalau DCA itu akan melimit ini semua, akan remove, ya. Anda hanya peduli seberapa banyak Anda tentuin. Setiap tahun Anda mau invest atau Anda mau tabung berapa. Itu satu. Faktor kedua, setiap tahun Anda mau naikin berapa. Misalnya Anda invest 1 juta tahun ini, tahun depan Anda mau berapa? 5% kah pertumbuhan setiap tahun atau 10%, dan biasanya Anda harus lakukan planning 10 tahun. Planning setiap tahun, ya.
Misalnya tahun ini 1 juta, Anda akhir tahun Anda kira-kira bisa komit nggak? 1,1 juta atau 1,2 juta. Anda harus bicarakan, misalnya kalau Anda sudah menikah, bicarakan dengan pasangan Anda. Bisa nggak lebih 1 juta dari 2 juta? Itu 100% income. Ya. Kemudian ketiga, length of wealth accumulation. Berapa lama sih Anda mau nabung? Itu benar-benar di bawah kontrol Anda. Anda mau pensiun di umur 60, 65, Anda mau invest 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun, itu sangat-sangat di dalam kontrol Anda. Ya. Kemudian keempat, asset vehicle to store your value. Ya. Anda mau invest di reksadana pasar uang, atau misalnya reksadana pendapatan tetap, atau saham. Jadi aset vehicle-nya Anda bisa kontrol. Dan yang terakhir, nah, market timing penting. Nah, tapi Anda lihat, ada qualifier-nya. Tidak semua market timing penting. Walaupun market timing penting, ada faktor di mana kita bisa kontrol, yaitu ketika market exit. Oke? Which is not today. Kalau Anda umur 20 tahun, artinya market timingnya nanti ketika Anda umur 50 tahun atau 60 tahun. Not today. Jadi hari ini kalau orang-orang yang stres nih, pasar lagi mahal atau murah, adalah orang-orang yang sudah mau mulai pensiun, bukan Anda. Makanya tadi saya bilang video ini buat Anda yang masih punya 20-30 tahun. Oke? Informasi yang di-remove apa? Market timing at the early stage of investing. Ke satu. Kedua, Anda tidak perlu stres lagi. Ini barang mahal atau murah, mahal atau murah, mahal atau murah. It will drive you crazy. Kecuali Anda full time seperti saya. This is our job untuk nentuin mana saham yang mahal atau murah. Nah, dalam 30 tahun sangat susah kita lihat masa depan dari satu perusahaan. Kita bisa bilang perusahaan tertentu yang luar biasa hebat, tapi kenyataannya corporate lifespan, umur dari perusahaan itu getting shorter. Kenapa? Karena disrupsi. Teknologi trajektori sekarang kita masuk ke satu zaman di mana teknologi itu bisa mengganggu bisnis model yang begitu banyak. Anda lihat hari ini orang-orang seperti distributor apalagi barang elektronik, seperti yang sekarang to a certain extent sekolah dan restoran itu sekarang di-disrupt oleh teknologi. They have to change. Ya. Dan buat saya it's easier to know the future of country. Masa depan Indonesia 30 tahun lagi. And bukan masalah, buat saya bukan masalah kita tahu. But I think for me, I refuse to believe that Indonesia masa depannya gak bagus. I refuse. Kalau ditanya, Chris 30 tahun lagi Indonesia seperti apa? Who knows? But our only choice is, karena hari ini kita masih tinggal di Indonesia. Ya, saya masih berencana untuk besarin anak saya di Indonesia. Saya beli saham di Indonesia. And I want this country to be prosperous. Dan kalau itu posisi Anda, index investing is way to go. Ya. Dan kalau misalnya Indonesia dan kekayaannya semuanya hancur, ya, Anda kira saham Anda turun. Even fixed income, properti Anda, rumah, uang Anda, it will not help much. That's why I think balik lagi sistem seperti ini make things much more simple. Nah, kalau kita lihat ada resiko, tentu ada resiko. Tapi ini adalah daftar resiko yang di luar kontrol kita. Nah, kalau di luar kontrol kita, don't worry too much about it. Ya, jangan don't lose your sleep over it, karena memang di luar kontrol. Whatever you do, you cannot do it. Nah, resiko seperti apa? Big market crash. Crash yang sangat gede at the tail of your investing journey. At the tail, di belakang. And bukan sekarang, sekali lagi. Justru sekarang itu kalau ada crash itu opportunity. Ya. Nah, kenapa di belakang itu sangat penting? Karena kita kan ngumpulin duit nih. Nah, kalau kita ngumpul duit, misalnya tahun keempat crash, nggak apa-apa, kita masih kerja gitu loh. Masih ada 20-25 tahun. Tapi bayangin kalau kita kerja. Nah, tahun ke-29 atau tahun ke-30 market crash. Nah, itu resiko yang sangat gede. Ya. Nah, makanya ketika kita grow our wealth, semakin lama kita akan mengurangi persentase dari saham.
as the highest risk asset. Kita mulai pindahin beberapa di aset yang lain, ya. Dan semakin kita tua, the less flexibility we use the time the exit of the market. Ya, tadi saya ulangi lagi, market timing is probably more relevant at the tail, not at the beginning. Nah, ini saya akan tekankan terus menerus. Masalah timing itu bukan di depan. Dan saya punya data, saya bisa I can show why this is the case. Excel time seperti biasa. Nah, apa yang terjadi? Saya akan kasih lihat mekanisme index investing ini seperti apa. Nah, buat kalian nggak ngerti, it's okay, please watch it again. Karena saya rasa ini akan membantu membukakan pikirannya bagaimana mekanisme dari index investing. Nah, saya akan lihat portfolio satu dulu. Anda nggak usah lihat bagian kanan yang berwarna. Ini adalah asumsi saya. 30 tahun investing period, kemudian ada 10% growth. Sorry, itu salah. Itu harusnya bentar ya. Sorry. Inilah kayak misalnya gak ada copywriting. Harusnya 10% per year growth. Oke, 10% per year in growth. Oke. Nah, itu asumsi kedua. Kemudian starting mulai dari 1 juta. Nah, kenapa 1 juta? Karena arbitrary number, jangan tanya saya. Jadi kalau misalnya Anda bisa nabung 10 juta per tahun, ini per tahun ya, bukan per bulan ya. Silakan kalikan sendiri. Oke, teman-teman. Oke. Kemudian 5% differential rate, growth rate minus inflation, ya. Nanti kita akan lihat kenapa why this is the case. Mari kita lihat Excelnya. Oke, jangan kaget dulu, jangan sedih dulu ya. Nah, apa yang terjadi di sini Anda bisa lihat ini adalah 10%, ini growth rate-nya. Oke. Ini adalah umur kalau nggak salah. Nah, di sini ada discount rate 5%. Discount rate sebenarnya ini tidak begitu penting ya. Tapi nanti Anda akan lihat, saya pakai itu karena untuk extra data point. Saving growth itu as usual 10%. Nah, apa yang terjadi adalah budgeted saving itu 1 juta. Jadi ketika Anda umur 25, Anda save atau invest 1 juta. Tahun kedua 1,1 dan seterusnya sampai ini. Nah, ini adalah dana, misalnya Anda di umur 47, Anda udah save 8 juta. Oke? Nah, Anda lihat kemudian sampai di sini 54 itu Anda setahun save 15 juta. Still, well, is reasonable. Jadi dalam 30 tahun saving Anda dari 1 juta naik 15 kali lipat. Jadi kalau misalnya Anda hari ini mungkin ya save gaji Anda, mungkin Anda bisa save setahun misalnya ya 20 juta, dalam 30 tahun Anda harus save sekitar ya 300 juta. Still okay. Karena dalam karir biasanya earning growth-nya itu sebenarnya lebih tinggi. Nah, gue konservatif 10%. In reality, banyak orang itu saving growth-nya itu jauh lebih cepat. Ya. Ini ada umur, date. Nah, ini yang cukup interesting. Apa yang saya lakukan adalah saya ambil data 30 tahun IHSG terakhir. Ya. Jadi tahun 90 kita mulai. Oke. Jadi tahun 90 saya ngambil, tarik terus. Nah, makanya kenapa saya begitu yakin sama ini, karena saya pakai data yang cukup panjang. Sekali lagi, Anda bisa bilang ya dulu itu ekonomi Indonesia masih kecil atau apa, but I think if you have a better data you can tell me gitu loh kan. Nah, Anda bisa bilang alah ini market rally, tapi jangan lupa tahun 98, tahun 2008 ada krisis. So this is a very good representative data. Nah, di sini tahun 90 Anda lihat LQ45 level itu di 417. Nah, Anda lihat tahun depannya itu ada drop hampir 50%. Gila kan. Nah, kemudian unit count-nya itu ini 23. Nah, kalau 1 juta cash flow-nya kan Anda masukin ini 1 juta. Oke. Unit count-nya di sini Anda bisa dapat 2393. Ini saya coba kurangin deh.
Ini anggapannya lembar, oke? Oke. Nah, anggapannya ini berapa lembar dan market value. Tentu saja kalau Anda beli di harga ini 417, market value-nya 1 juta, sesuai. Nah, logikanya tahun depan Anda beli market crash 1 jutaan Anda itu menjadi mungkin sekitar 500-600 ribu lagi. This 592 ribu. Tapi Anda masih save lagi 1,1 juta. Dan ini yang terjadi. Nah, sebelum kita masuk ke selanjutnya, saya mau kasih lihat ini dulu. Saya mau kasih lihat kenapa ini cukup interesting. Itu data yang saya ambil ya. Ini yang terjadi. Kalau Anda lihat return saham di dalam sejarah, ini yang terjadi. Turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun. Jadi kalau kita bicara 8-10%, Anda jangan berpikir itu naik secara stabil. Itu deposito sama fixed income. Makanya namanya fixed income, stabil. Tapi kalau kita lihat saham, ini adalah volatilitas yang kita lihat di dalam sejarah. Naik turun. Walaupun Anda lihat negatifnya ya nggak gitu banyak, lebih banyak positif. But this is what happen when you go into the market. Nah, saya kasih lihat sesuatu yang interesting ya. Step pertama, Anda bisa lihat. Ini adalah diversifikasi waktu yang saya bilang tadi. Anda bisa lihat ya di sini. Bagian kiri adalah kalau Anda holding period Anda 1 tahun. Anda bisa megang saham itu 1 tahun doang, ya. Anda bisa cuan sampai 115% atau Anda bisa rugi 51%. Kalau Anda pegangnya 1 tahun. Ya, mungkin ini maksimum dan minimum, mungkin aja di tengah. Oke? Nah, tahun kedua, kalau misalnya Anda bisa pegang 2 tahun nih, Anda invest di satu saham ataupun indeks, dan Anda komit untuk tidak jual, tidak apa-apain selama 2 tahun. Apa yang terjadi? Maksimum dan negatifnya itu semakin mengecil. Jadi di sini Anda masih bisa potensial loss minus 24, tapi sudah lebih kecil dari sebelumnya. Oke? Nah, Anda cuannya jadi yang 115 bisa turun jadi 65. Ya. By the way, Anda harus lihat ya, ini adalah annual return. Jadi 65% itu adalah asumsi Anda dapatnya 65%. Itu annual 2 tahun. Nah, 3 tahun semakin mengecil. Dan Anda lihat apa yang terjadi. Kalau Anda punya holding period 10 tahun. Nih, ini di sini. 10 tahun. Historically, Anda tidak bisa lose money. Makanya ini yang kita bilang, saya bilang, kebal rugi. Jadi Anda kebal rugi kalau Anda bisa pegang long term period. Oke? Di indeks. Nah, secara historical dari tahun 90 Anda tidak bisa rugi, tidak bisa, impossible menurut data ini. Nah, tentu saja ini sesuatu pertanyaan. Jadi, is that all? No, that's not all. Kenapa? Karena di sini Anda masih bisa dapat 0%. Anda bayangin Anda invest 10 tahun dan dapatnya 0%. Anda nggak mau juga dong. Makanya kalau Anda hanya punya waktu yang panjang, tidak cukup. Waktu yang panjang mungkin Anda tidak akan lose money. Tapi Anda perlu step kedua supaya Anda bisa dapat return yang oke untuk bisa retire. So it's not just about not making losses, but also get a respectable return. Nah, makanya di sini role-nya dollar cost averaging. Karena apa yang Anda masukin. Nah, ini kalau dengan asumsi kalau hari ini Anda langsung masukin semua. Anda punya 100 juta, langsung masukin 100 juta ke dalam. Oke? Nah, tapi instead of masukin 100 juta, Anda masukin 20 juta, 20 juta, 20 juta. Sehingga apa yang Anda dapatkan dari range 0 ke 26% ini, ya, Anda akan get somewhere between here. Anda kunci returnnya. Nah, kita akan lihat ya. Jadi, action yang Anda lakukan dari long term
holding period sama dollar cost averaging akan menuruni volatilitasnya sehingga Anda akan mengunci. Pasti resikonya apa? Ya Anda mengurangi upside-nya Anda. But it's okay. Kenapa? Ketika Anda kurangin upside Anda, negatifnya. Because you cannot live, Anda gak akan senang kalau misalnya Anda udah invest 30 tahun and then Anda dapat 0%. Oke? Nah, semoga itu ngerti. Nah, kita balik lagi ke Excel ini. Nah, Anda bisa lihat secara logis itu akan naik terus. Nah, Anda sendiri, saya akan taruh Excel ini, Anda bisa lihat rumusnya. Ini buat saya pengen jelasin aja mekanismenya. Why this is true gitu loh. Nah, kalau Anda lakukan ini secara konsisten, Anda akan selama jangka 30 tahun, ini yang terjadi. Anda total invested itu 164 juta kumulatif. Tentu saja nilainya itu beda-beda karena Anda invest 1 juta di tahun pertama pasti beda dengan invest 1 juta di tahun ke-15 atau 16. Nah, makanya yang saya tarik tadi kenapa saya perlu discount rate selama 30 tahun itu saya tarik ke depan itu Anda itu invest nilainya uangnya seharga 63 juta. Total unit di sini ada 101. Nah, Anda tiap tahun Anda beli dan IRR-nya 11,95%. Nah, ini adalah return historika dari IHSG. Kalau Anda lakukan ini secara disiplin, Anda akan lock di 12%. Jangan main-main dengan 12% ya, 11,95 ya. Karena sering orang bilang, Chris, 12% is nothing. But if you apply it for 30 years, resultnya luar biasa. Nah, di sini ada faktor sama faktor NPV. Ini basically 382% adalah uang yang Anda masukin, kemudian berapa yang Anda dapat di akhir. Sekitar 382%. Dan sekali lagi, Anda bisa bilang, this is not interesting until I tell you, I'm pretty damn sure that this is a very good number. You can be very certain on it. Ya. Oke, nah kita balik lagi. Jadi kira-kira mekanismenya Anda sudah kira-kira sudah mengerti. Nah, saya lakukan apa yang terjadi? Saya modifikasi. Kita balik lagi ke sini. Nah, tadi saya bilang di sini ada total invested. Ini angkanya sama, 164 juta. Bentar, saya pindah. Saya pindah ke atas lagi. Oke, 164 juta, NPV 64 juta, liquidation value 627 juta, dan seterusnya. Itu yang Anda lihat. Oke. Nah, portfolio 1 namanya KISS. Keep it simple. Stupid. Harusnya KISS. Stupidnya nggak usah. Anyway, this is the simple. Anda bisa ikutin rule ini secara mechanical. 30 tahun, setiap tahun naik 10%. Ini Anda dapatkan. Misalnya kalau Anda mulai dengan 10 juta per tahun, liquidation value-nya jadi 6,27 M. Silakan adjust sendiri. Nah, Anda bisa bilang, Chris, is there anything else I can do untuk improve ini? Ada. Nah, saya buat portfolio 2 yang namanya Modified KISS. Oke, Modified KISS dengan asumsi apa? Bahwa Anda ngerti nih ketika pasar lagi bust, lagi krisis. Contohnya tahun ini. Jadi yang saya lakukan adalah increase budget 1,5 kali ketika Anda tahu krisis. Krisis itu seperti apa? Kalau pasar turun lebih dari 10%. Nah, Anda bisa lihat dengan simple tweak, rule yang simple, apa yang terjadi? IRR Anda naik jadi dari 11,90% jadi 12,27. Nah, jadi kalau Anda bisa pinter, ya Anda bisa dapat 0,3. Tapi yang Anda lihat di sini ya, oke, sorry. Ini Anda bandingin ya, ini yang terjadi 179, oke? Bentar, sorry. Nah, 179 di sini. Oke? Sebelumnya Anda lihat ini 164. Nah, kalau Anda bisa bilang increase budget 1,5, Anda ngerti nih.
1,5 kali when bust. Anda ngerti kapan terjadi bust? Yes, you can get better, tapi Anda investnya 179, Anda invest lebih banyak sebelum, karena waktu krisis Anda masukin lebih banyak, makanya total invested itu lebih banyak, ya. Tapi nggak banyak, beda 15 juta doang. Nah, pasti nggak fair dong, makanya duit yang lebih banyak. Jadi dilihat dari Anda bisa lihat dari 627 sini, 627 jadi 764. Oke, di sini. Nah, makanya ini nggak fair. Kenapa total investednya lebih dikit? Makanya saya buat portfolio ketiga yang namanya Normalized Modified Case. Tenang saja, ini istilah saya buat-buat doang ya. Sama seperti kalau ada yang tahu, orang yang pernah dengar saya, delta margin, ya maafin saya kalau misalnya Anda kalau tanya profesor Anda atau orangnya apa, they will not understand this karena ini dibuat-buat. Ya mungkin dari mimpi case, makanya saya buat namanya case. Nah, di dalam normalized modified case Anda tahu ketika boom. Ya. Jadi saya target very similar, same total invested. Nah, di sini apa yang terjadi? Kalau misalnya boom, pasar saham naik gila-gilaan, budget saya akan kurangin 0,5 kali. Nah, tadi Anda lihat di portfolio 1 itu 164. Di portfolio 3 ini 161 di sini. IRR Anda 12,24. Di sini 11,95. Jadi bertambah berapa? 0,3%. Nah, saya kasih observasi. Oke. Di dalam pasar saham Indonesia, big drop in the first 2 years. Bahkan tahun pertama hampir 40%. Nah, saya bilang apa? Di end timing ketika Anda exit itu lebih penting. Dan nanti saya ada datanya. Ya. Nah, you cannot choose the beginning. Anda tidak bisa pilih kapan Anda mulai investasi. Karena Anda nggak bisa pilih Anda umurnya 25 di tahun mana. Saya kalau bisa, saya pengen tahun ini saya umurnya 20. But I cannot choose that. Oke? Tapi Anda bisa pilih kapan mulai berhenti tidak bekerja dan mulai pensiun dan menikmati cash flow dari dana pensiun saya. Ya. Kalau misalnya lagi krisis misalnya tahun ini, ya jangan pensiun dulu misalnya buat orang tahun ini. Kerja dulu dapat cash flow lagi, jangan keluar. Kenapa? Harganya lagi murah. Kalau lagi boom misalnya pasar saham gila-gila, ya udah cepet pensiun. Ya. Nah, jadi kemudian ketiga, knowledge of market bust improve less than 0.5%, tapi perlu 10% more saving amount. Knowledge of market boom and bust juga sekitar di bawah 0,5%. Jadi Anda, kenapa saya ngomong ini ya? Ini penting banget. Jadi Anda jangan berpikir, oh saya baca ini, saya baca analisa ini, saya tahu market lagi ke arah mana, saya tahu tahun depan market itu seperti apa. Ngapain spend so much time kalau hanya bisa improve di bawah 0,5%. Again, ini compounding ya. Saya rasa Anda faktor yang lebih penting di sini adalah ketika Anda increase growth in saving daripada, artinya spend lebih banyak waktu di kerjaan Anda. Jangan habisin waktu baca makroekonomi, analisa ini dan itu, you know. Oke. Decision impact on IRR. Oke, saya kasih listnya ini. Pindah lagi ke atas. Saya naik turun. Nah, jadi apa yang mempengaruhi IRR? Yang nomor satu tentu saja aset kelas 6-7%. Nah, Anda pilih. Misalnya Anda pilih deposito, emas, atau saham. Jadi, selection dari aset kelas ini akan mempengaruhi 6-7%. Again, kalau Anda hari ini sama sekali setelah video ini Anda masih not buy, I don't buy it. Gue gak percaya saham itu bisa return setinggi itu. Dan Anda invest di emas atau misalnya invest di reksadana pasar uang atau fixed income yang lebih mudah dimengerti daripada saham, is fine.
Anda bisa menggunakan metode yang sama. Tapi ketahuilah, selection aset kelas ini akan mempengaruhi 6-7% return Anda. Itu nggak bisa diganggu juga. Nah, ini yang saya mau bilang. Market timing itu 1,11%. Nanti kita akan lihat. Itu tadi saya bilang. Anda masuk di tahun yang benar, sama Anda masuk di tahun yang salah, perbedaannya Anda 1,11% again. So it's not a big deal. Tapi exit market timing itu 3,75. Nah ini sebabnya tadi saya bilang exit di belakang itu jauh lebih penting. Kita akan bahas di slide selanjutnya mengenai dua hal ini. Oke, fee 0 sampai 5%. Fee itu seperti apa? 0% kalau Anda konstruksi indeks sendiri. Instead of Anda beli reksadana yang satu punya fee, kedua juga memang ada resiko underwriting. Anda buat sendiri, artinya fee yang Anda bayar itu 0%, hanya transaction cost yang sifatnya hanya sekali, bukan tahunan. Ya, dan ingat ya, jangan berpikir bahwa Anda harus replikasi indeks 100%. No, even hari ini kalau Anda berhasil replikasi 80% is fine. MSCI Index, Anda ambil sekitar 15 saham terbesar, Anda bisa mereplikasi lebih dari 85% dari indeks, it's fine. Kalau Anda bisa lakukan itu secara disiplin, and you have time to do that, by all means, save it. Karena fee ini akan pengaruh, efeknya semakin pengaruh kalau aset Anda semakin gede. Jadi kalau aset Anda masih ya di bawah 100 juta, fee itu cuma 1 juta setahun. Ngapain Anda mikirin? Tapi kalau aset Anda misalnya udah 1M, 2M, ya itu udah 20, ya 1% sekitar ya 20 juta setahun. So it's worth it to do it by yourself gitu. Nah, surprisingly saving growth 10%, 15% itu gimana? 0%. Surprisingly growth doesn't impact IRR. Saya kemarin pikir itu oke lah, saving growth itu mempengaruhi. Nah, tapi saving growth secara saya pikir-pikir waktu saya hitung, kenapa? Saya ubah saving growth-nya nggak mengubah IRR. Nah, setelah saya pikirkan, ternyata memang nggak seharusnya tidak mempengaruhi, tapi itu akan mengimpact ending total value. Nah, Anda kalau masukin duit lebih banyak, kalau growth-nya semakin tinggi, ya tentu saja duit yang diinvested. Ingat ya, tadi di portfolio 2 itu nanti akhirnya lebih banyak dan impact-nya nanti ending total value. Anda hanya spend memasukin lebih banyak. Anda akan mendapatkan lebih banyak juga. So, secara IRR dia tidak akan mengubah. Ya. Nah, artinya kalau Anda tidak bisa mencapai targetnya, itu bukan karena market factor, bukan karena return-nya lebih rendah, tapi karena ability to earn. Kemampuan Anda untuk menghasilkan atau kemampuan untuk menabung is not enough. Ya. Artinya Anda save tidak cukup. Masalahnya di duit yang nggak cukup bukan karena pasar atau bukan karena aset kelas, bukan karena entry market, bukan karena exit market. Artinya market itu tidak bisa menyelamatkan atau membunuh Anda. Itu hanya bisa mengkomplement action decision yang Anda lakukan. Oke? Nah, coba kita lihat dulu di entry market timing. Nah, apa yang saya lakukan adalah pindah lagi muka saya ke atas. Oke. Nah, apa yang saya lakukan adalah saya akan cek kalau saya masuk di 90, 91, 92 dan 97. Jadi ada 8 tahun. 8 tahun di mana saya testing ya. Tapi ini saya hanya bisa 8 tahun karena memang keterbatasan data. Nah, kalau Anda masuk di tahun 90, IRR Anda itu 12,02. Tapi kalau Anda timing paling bagus adalah masuk 97. Nah, seperti 97 itu 13%. Diferensialnya berapa? 1,11%. So, jangan pikir terlalu banyak. Kalau Anda investnya jangka panjang 30 tahun, it will not affect that much. And it's unknowable. Tadi saya udah bilang kita tidak bisa pilih kapan kita masuk. Anda bilang tahun ini murah. Yes, it's cheap. Tapi kalau tahun depan drop 30%, 40% gimana? Bingung kan? You do not know whether you gonna have enough.
Jadi kalau misalnya Anda nggak tahu Anda investnya 20 tahun cukup nggak? Atau Anda harus invest 30 tahun? Makanya the best time to enter the stock market, saya ada jawab itu di Quora adalah hari ini. Kan? Because opportunity cost is high. Ya. Nah, kalau Anda orang driving ya, saya waktu driving ke Brastagi, kadang kita ada secara emotion, aduh, gue mau tancap nih, gue tak tancap, biar gue lihat Google Map-nya, oh butuh 40 menit lagi, dan saya tancap mungkin bisa lebih cepat. Dan Anda lihat dia, seberapa cepat Anda lari, Anda gak akan bisa outperform atau underperform data yang diberikan Google. Apalagi kalau panjang, misalnya travelingnya 3 jam. You will know that they have so much data gitu. Anda mau secepat apapun, Anda mau misalnya dapat 8 lampu hijau berturut-turut, it doesn't make much difference gitu. Kan? Doesn't matter much if you drive fast in the beginning. Nah, sebaliknya kalau kita lihat apa yang terjadi kalau kita lihat exit market impact. Nah, ini 4%. Nah, ini yang buat saya itu ini gede. 4% is high. Ya. Jadi Anda lihat, kalau Anda keluar di 2012, IRR Anda bagus banget, 16,61. Tapi Anda kalau keluar di 2019, itu sakit, 12,86. Apalagi di 2020. Saya tidak ada data 2020 karena 2020 belum ada. Ini semuanya di akhir tahun ya datanya. Nah, but I think the conclusion still stands. Higher certainty, kenapa? Karena lu bisa kontrol kapan kita mau exit dari market. Nah, kalau Anda umur 52 hari ini Anda mau keluar, ya Anda bisa pilih, yaudah ekstra kerja 3 tahun. It's okay dok. Anda bisa retire, ada orang yang retire-nya umur 50, 30, 40, ada orang yang retire-nya juga umur 75. But there is a range of 5-10 tahun. Dalam range 5-10 tahun is not the end of the world. You can still control. Makanya gue bilang di sini higher certainty. Kan? Nah, implication-nya apa? You will end up. Anda invest itu Anda nggak bisa kontrol 20 mau berapa tahun, 20, 30 kita nggak tahu. Lepas dari umur yang dikasih Tuhan lah ya. Tapi you will end up investing 25 to 35 years and you want to be flexible on that. Oke? Anda boleh target misalnya 60 tahun, Anda pensiun. Tapi kalau nanti 62 atau 58 terserah. Kalau Anda 59 market lagi bagus, Anda mau kerja silakan kerja. Tapi yang dari saham portfolionya Anda juga sudah harus exit. Kalau Anda gak yakin ya exit secara bertahap. Mulai kurangin stok dan pindahin ke pendapatan tetap. Oke? Nah, ini saya asumsi sampai umur 60 sampai 30 tahun Anda masih 100% di stok ya. Oke. Quick tips on choosing the right product. Tadi saya bilang, buka saya harus pindah lagi ya ke bawah. Oke, annoying banget man. Kalau bisa otomatis enak banget. Nah, quick tips on choosing the right product. Oke. Nah, best product itu seperti apa? Low fee. Ya. Nah, saya masih menemukan orang bilang sama saya, Pak Chris, itu gak ada fee-nya, reksadana tidak ada fee, cuma setelah beli, kemudian jual itu aja. Come on, kalau Anda invest di reksadana, Anda beli reksadana, itu Anda membayar orang lain untuk memanage uang Anda. Masa orang itu digaji pakai apa ya? Pakai fee dong. Sampai sekarang saya masih dengar orang yang bilang gak ada fee, reksadana is bull. Fee selalu ada, makanya Anda lihat ke fact sheet, kalau nggak ke prospektus. Ya, di Indonesia yang saya temukan untuk reksadana yang paling murah so far itu 1,2 atau 1,3, dan ada reksadana yang fee-nya 5%. Anda bayangin, Anda invest 5% sama 1,5% itu 3,5% difference. Hati-hati. Nah, kedua yang harus perhatikan adalah low underwriting risk ya. Underwriting risk adalah ketika perusahaan reksadana itu mengalami masalah ya. Nah, ini kita nggak bisa kurangi sampai 100%, tapi ada dua yang biasa saya perhatikan. Satu, asset management company-nya itu reputable. Udah berapa lama berdiri? Kira-kira reputasi di pasar itu seperti apa?
Nah, biasanya kalau perusahaan seperti yang sudah cukup panjang, mereka lebih care. They can stay that long karena mereka ya cukup perhatikan reputasi mereka lah. Dan yang kedua tentu saja harus ada signifikan AUM. Kenapa ini signifikan AUM penting? Karena kalau misalnya AUM-nya udah di atas 1 triliun, dia dapat banyak duit dari fee tahunannya itu. Ngapain dia aneh-aneh? Itu 1% dari misalnya 1 triliun itu udah sekitar ya 10 M loh setahun. 10 M. Jadi kalau dia aneh-aneh itu 10 M-nya itu bisa cabut gitu loh kan. Jadi less risk that they will do funny things. Ya. Nah, kemudian di sana ada always have choice to self manage. Nanti saya ada diskusi dikit. It's cheaper but require high level of discipline and time to plan. Sekali lagi ya, self manage ini bukan untuk semua orang. Lebih murah tapi Anda perlu disiplin. Anda harus bilang sama misalnya kalau Anda punya pasangan, oke, setiap tahun tanggal 26 Desember kita spend sehari, kita buat planning kita untuk tahun depan, oke? Nah, saya akan menyentuh sedikit soal how much I need to save. Tadi kan ada yang 1 juta, 2 juta, 3 juta, kita nggak tahu. Nah, tentunya itu menurut kemampuan Anda, semakin tinggi semakin bagus. Nah, tapi saya berusaha cari itu kira-kira how much do I need to save sih. Nah, ada yang namanya rule of 25 atau rule 4% di mana lu tarik 4% setiap tahun. Tapi masalahnya Anda perlu satu kalkulasi nih, misalnya dalam 30 tahun kira-kira pengeluarannya Anda seperti apa. Anda perlu ada rumus time value of money. Nah, saya berusaha buat satu rule of thumb supaya teman-teman bisa menggunakan ini sebagai rule of thumb. Jadi Anda gak usah, aduh ngitung-ngitung lagi semua. Tapi again, please confirm to your financial advisor kalau Anda punya. Ini ada rule of thumb nih. Nah, kamu saya ini yang kiri Anda lihat dulu ya. Asumsi saya ketika Anda harus tentuin dulu Anda punya expense, regular expense, ya. Grocery, makanan Anda, kemudian utility, listrik, internet dan semua, maintenance rumah Anda kalau misalnya ada bocor atau apa, minyak kalau ada yang sewa, untuk baju, kemudian ada liburan, ya itu regular expense. Artinya apa? Kalau Anda punya KPR itu tidak dimasukin, kalau Anda punya anak itu biaya anak tidak dimasukin, ya. Jadi hanya regular expense. Kemudian ada di sini ada medical asuransi itu tidak di cover di sini. Biaya medical itu di cover asuransi. Nah, ini adalah asumsi saya inflasi 7%. Orang bakal debat buat saya ini 7% kenapa tinggi, but I will give you another slide selanjutnya. Saya akan jelaskan kenapa saya pakai 7%. Anda mau pakai 4% terserah ya. Nah, saving growth tadi saya bilang 10%. Kemudian pre-investment retirement return, artinya ketika kita build nih return kita itu 11%. Nah, tadi itu kita dapat 11,9. Saya asumsi 11%. Nah, post retirement return, artinya secara retire duit Anda itu Anda masukin ke let's say fixed income 8%. Nah, 1% di atas inflasi. I think 1% di atas inflasi not too much, itu very very konservatif. Nah, assuming live until 90, jadi pensiun di 60, jadi ada 30 tahun nih Anda perlu hidup dari pensiun Anda. Nah, yang terjadi adalah di sini kalau Anda lihat, oke, saya pindah lagi. Oke, pindah kemana? Oke, di sini. Rule of thumb. Nah, rule of thumb kenapa sebuah rule of thumb? Supaya Anda bisa mudah Anda hitung-hitung. Oke. Nah, di sini ada pertanyaan dong, kalau saya hidup di atas 90 tahun gimana? Ya saya bilang ya jual rumahnya dan sewa. Nah, tapi ya Anda jangan lupa bahwa Anda punya aset yang tinggi, biasanya kebanyakan orang punya rumah. Ya kalau Anda di atas 90 ya jual rumahnya, sewa aja. Ya, jadi jangan terlalu pikir terlalu banyak. Gimana kalau sampai 99 tahun? Gimana kalau saya 105 tahun? I think 20 years from now we will revisit again. Kalau ada teknologi yang bisa buat kita pensiun di 200 umur 200, ya jangan pensiun di 60, pensiunnya di 180 gitu loh. Nah, kalau Anda hari ini Anda perlu tahu expected expense today yearly dalam value hari ini. Nah, regular ya, jadi bukan mewah, jadi normal. Nah, saya punya hari ini, saya rasa saya bisa 100 juta per bulan. Saya bisa hidup tanpa anak, tanpa apa-apa,
100 juta, 100 juta per tahun. Artinya sekitar 9 juta per bulan. Itu standar saya. Ini kita pakai di sini. Ya, Anda mau lebih tinggi silakan, tapi let's just say the basic, yang paling basic. 100 juta. Nah, kalau 100 juta annual expense, artinya setiap tahun Anda perlu save 18 sampai 33 juta per tahun dan grow at 10%, ya, in 10%. Nah, the longer you live, the higher the percentage, the earlier you retire, the higher the percentage. Artinya apa? Ini berdasarkan accumulation time. Nah, kalau misalnya Anda umur sampai 100 tahun, ini persentase harus naik. Ya. Kenapa? Ya, karena kalau beda dong, kalau Anda ada satu portfolio yang bisa menghidupin Anda selama 30 tahun dengan 40 tahun. Kalau 40 tahun pasti lebih banyak. Artinya Anda harus lebih nabungnya lebih lama atau nabungnya lebih banyak. Ya. Nah, di sini ada accumulation time. Nah, buat kalian-kalian yang umurnya 30, yang udah kepala 3 kayak saya, ya. Di sini Anda perlu save 33%. Jadi hari ini setahun untuk bisa saya nanti hidup 100 juta annual expense dinilai hari ini ya, bukan nanti ya, karena ada faktor inflasi 7%. Nah, apa yang Anda lihat 100 juta di sekarang, 30 tahun kemudian itu akan naik sekitar, kemarin saya hitung sekitar 700 juta. Jadi 7 kali lipat sebenarnya karena faktor inflasi. Jadi itu estimasi sekitar 33 juta tahun pertama saya invest. Nah, kalau Anda hari ini umur 20 tahun, you lucky guys, orang-orang yang beruntungnya tahun ini, Anda perlu 18%, jadi 18 juta per tahun. Again, 18 juta per tahun itu sekitar 1,5 juta per bulan. I think it's doable buat 100 juta annual expense. Ini 18 juta, tahun depan tambah 10% jadi sekitar 20 juta, 22, 24, dan seterusnya. Ya, jadi ini adalah rule of thumb yang saya buat dengan asumsi ini. Again, asumsi ini bisa berubah, tapi saya rasa ini cukup konservatif. Nah, inflasi itu 7%. Nah, saya punya teman-teman lain yang pakai bukan 7%, tapi 4%. Karena memang kedepannya inflasi kita paruh pertama sama paruh kedua dari kita lihat dari tahun ya sekitar 90, interest kita itu cenderung lebih rendah. Ya, kedepannya lebih rendah. Makanya saya bilang return saham itu bukan 12% lagi, 8 sampai 10%. Ya. Nah, masalahnya gini, even if kita bilang returnnya di atas inflasi, ini kan ada sekitar 4%, 11% kurang 7% itu ada 4%. Nah, apa yang terjadi kalau inflasi itu hanya 4%? Sebenarnya itu good news, ya. Karena kalau Anda lihat, ada yang namanya tragedi dari inflasi. Sebenarnya inflasi buat kita di negara yang inflasinya tinggi, memang yes, is good, dan is good for the young people, ya. It's not good for people yang udah mau retire. Kita maunya ketika kita lagi muda, lagi produktif, inflasi itu lebih tinggi. Tapi untuk orang-orang yang udah pensiun, kita pengennya inflasi itu rendah. Ya, nah ini tragedi yang inflasi. Ya, Anda bisa lihat di sini. Di sini ada dua asumsi, skenario A dan B. A yang tadi saya udah buat, ya, angka ini masih sama 33-25. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya inflasi hanya 4%? Nah, di sini ada perbedaan sekitar 4% juga, sama. Di sini juga bedanya 1%. Ini ya, sama ya, 7 sampai 8, 11 sampai 8. Nah, kalau itu terjadi, kita punya accumulation time dengan yang sama, kita drop 33% jadi 19%. 18 jadi 9. Jadi sebenarnya kalau inflasi lebih dikit, itu amount yang kita save tidak usah terlalu banyak. Nah, Anda bisa tidak setuju sama saya inflasi 7%. Tapi buat saya 7% adalah angka yang konservatif. Ya. Karena di sini kalau kita saya bisa 33%, ya mungkin gak usah sampai 33%. Anda bisa di 25%. If I'm saving, gua gak akan ngambil ini 19% karena ini best case scenario.
I will do something di sekitar sini, antara ini, mungkin sekitar 25. Ya, jadi buat gua solusinya apa? Konservatif and adjust things that are under your control. Yang di dalam kontrol kita apa? Persen saving kita, seberapa banyak kita save. Dan kontrol lifestyle kita. Ini yang penting banget. Karena lifestyle itu banyak orang itu diikat oleh lifestyle. Lihat teman-temannya beli jam tangan bagus, beli mobil sport bagus, akhirnya jadi ikut-ikutan. Jadinya itu jadi lifestyle yang dia harus jalanin terus. Ya, so this is a little bit about inflation. Next, ada tadi saya udah bilang, pindah dulu saya. Aduh, oke, saya gedein dikit. Nah, tadi ada self manage. Buat kalian yang mau self manage, 15 posisi cukup. Jadi beli 15 saham ya. Kemudian setiap tahun atau setiap 6 bulan Anda bisa rotasi dan rebalance. Ikutin aja indeks yang udah ada. Saran saya mungkin Anda bisa ngikutin IDX 30 atau MSCI. Anda ambil aja 15 yang paling besar. 15. Tadi saya bilang kalau Anda 15 itu udah bisa 15 posisi udah bisa 80 sampai 85% korelasi terhadap indeks. Yang Anda harus lakukan adalah segregated account-nya. Jadi Anda harus buka satu rekening bank yang khusus untuk investment. Nanti saya akan kasih sedikit tips untuk flow-nya. Dan ingat, karena 15 posisi ini Anda pegang sahamnya langsung, dia akan kasih dividen. Nah, Anda harus ingat untuk reinvest dividennya. Jangan ditarik keluar dan dikonsumsi, masukin lagi. Oke? Jadi kalau Anda di reksadana biasanya itu udah masuk lagi. Jadi Anda nggak usah khawatir. Ya, but again if you want to cheap way, this is the job. Ini ada kerjaan yang Anda harus lakukan. Nah, kita dengar dulu dari Graham. Ada quote-nya. Dia bilang gini, rekomendasi saya adalah investor ya memilih daftar sekitar 20 sampai 30 representatif saham. Nah, dia bilang 20 sampai 30. Gue bilang 15 cukup, but 15, 20, 30 is up to you. Nah, buat gue itu 30 ya semakin banyak yang Anda harus track. Ya, 15 just keep it simple. If you have more time, 20 sampai 30 terserah. Nah, or else put his money in several. Ini penting dari Opa Graham bilang. Of the well-established mutual fund. Jadi bukan saja satu Anda invest, harus taruh di lebih dari 1, 2 atau 3. Jangan terlalu banyak juga dan nanti capek kan. Or else ya. Jadi buat saya kalau Anda belum bisa buat planning, masih takut, ya udah mulai dulu dengan reksadana. Kemudian mungkin tahun keempat, kelima Anda pelan-pelan konversi ke saham. Karena waktu Anda mulai fee-nya juga gak akan gede, tapi begitu Anda sudah akumulasi ini semakin banyak, it's more sensible to invest in directly in the company ya. Nah, ini katanya bilang, if investment fund as a whole cannot beat the average, even pretty clever investor as a whole cannot do it either. Again, ini buat defensive investor. Nah, saya kasih sedikit flow-nya, interesting. Oke, saya pindah lagi. Saya pindah dulu lah. Saya keluar dulu. Anyway, kalau Anda lihat ini adalah buat saya ini very simple flow. Ini gimana? Nah, bagian pertama selalu di sini ada saving. Ini adalah duit Anda. Ya. Di sini excess income. Nah, Anda biasanya saya akan bagi dulu. Ada tentu saja kalau Anda masuk ke asuransi, properti, KPR, silakan masuk ke sini. But for the purpose of this video, gua cuma mau bahas ini yang saya bahas aja di bagian sini. Investment 100%. Ya. Financial asset gateway. Gateway saya selalu rekening bank. Jadi setiap kali yang bagian saya saham, itu saya masukin duit saya di rekening bank ini. Bukan RDN ya guys. Satu rekening bank. Ya, Anda bisa bilang, aduh buka rekening bank lagi, bayar ADM lagi. But this is just me.
gua akan bayar ADM itu untuk buat satu segregated financial asset gateway untuk rekening bank. Oke. Nah, apa yang terjadi? Nah, saya akan masukin ke sini, core financial asset. Ini bisa fixed income, bisa deposito, ori, suku, reksadana pendapatan dan lain-lain di sini. Nah, di sini saham. Nah, ideally kalau saya itu saya akan masukin saham 100% kalau saya. Anda kalau nggak berani ya tetap Anda pertama kali by default masuk sini dulu. Masuk ke deposito dulu. Please save this dulu. Jadi nggak ada alasan, oh gue takut nggak berani masuk saham, ya. Gue takut jadi gue nggak mau invest dulu. So there is no reason ya untuk ini. Masukin ke sini dulu. Kalau Anda mau masukin baru oke, masuk ke saham di sini. Ini bagian saham. Nah, bagian saham ada dua. Silakan Anda masukin ke indeks dulu di sini. Buat Anda yang masih muda dan belum ngerti ya, yang reksadana indeks lebih dari satu. Ya, tadi udah dijelaskan oleh Opa Graham. Nah, kalau udah mature, Anda sudah ngerti, silakan. Kalau hari ini Anda tidak ngerti sama sekali, mungkin tahun ketiga atau tahun kelima, Anda boleh masuk ke individual diversified stocks atau mature. Ya, jadi ini sistem mungkin yang buat saya as simple. I try to make it as simple as possible and mechanical. Oke. Next. Nah, tadi saya ada bilang untuk sultan sekalian yang duitnya hari ini banyak banget. Ya mungkin Anda dapat warisan yang gede banget hari ini, mau ngapain? Nah, ini adalah lump sum problem. Anda tidak unlike orang-orang yang bisa nanam setiap tahun, mereka bisa diversifikasi waktu. Tadi saya ada bilang, walaupun Anda punya holding period yang panjang, Anda tetap ada resiko di mana Anda returnnya di bawah inflasi. Ya, Anda nggak perform. Ya. Nah, caranya gimana? Terpaksa misalnya Anda itu punya 10M, ya. Anda harus budget plan saving, kan? Anda harus budgetin. Nah, budgetinnya 10M, apa yang terjadi? Nah, set asset majority ada asset interest bearing product dulu. Yang terjadi misalnya hari ini saya ambil 6M nih. Saya masukin ke fixed income dulu. Kalau Anda berani, ya udah 2 sampai 3M Anda masukin saham. Misalnya hari ini Anda masukin. Oke? Kemudian tahun depan Anda masukin lagi. 2 tahun lagi Anda masukin lagi. Jadi apa yang terjadi adalah Anda akan accelerate investment in the first 1/3 of your investment life. Ya, kalau Anda takut sekali, pecah jadi 5 tahun. Anda takut sekali, pecah jadi 10 tahun. Jadi misalnya ada 10M, jadinya setiap tahun Anda masukin 1M. On top of di atas ya, apa yang Anda bisa save dari earning Anda sendiri. So I think this is for me, this is what I do if I have 10 miliar hari ini. Jadi jangan terlalu agresif. Kalau yes, people says that tahun ini krisis dan semuanya, tapi apa yang terjadi kalau tahun depan lebih murah lagi? And then sebenarnya itu gak akan change a lot, gak akan ngaruh banget ke return lo, tapi secara psikologi it will be very distracting, sangat gak enak banget. So I think buat sultan sekalian, this is the advice that the best advice that I can give. Nah, satu slide sebelum terakhir ya, saya pengen cerita ini, yaitu the difficult problem of expectation. Ya, biggest factor of ending value tadi saya bilang adalah starting value. Anda dapat duit seberapa banyak itu tergantung Anda nanamnya dulu itu berapa banyak. Nah, masalahnya di dalam society, di dalam masyarakat, ya, kita selalu melihat hasil akhir dari orang, ya. Tapi masalahnya kita tidak tahu setiap orang mulai dengan capital modal yang berbeda. Ada orang yang teman saya yang sekolah itu dari nol, untuk uang sekolahnya dia harus kerja, kemudian ngumpulin. Ada orang yang teman saya yang begitu dia tamat kuliah diberikan rumah oleh orang tuanya. Jadi dia gak usah mikirin lagi rumah. Ada orang yang sultan, dapat duit banyak dari orang tua tiba-tiba.
Nah, masalahnya kita selalu melihat ekspektasi kita kepada orang lain. Oh, dia kaya, gimana supaya misalnya dia ada 10M, gimana saya supaya ada 10M. Dan kita selalu pengen cepat-cepat. Kita lihat hasilnya, bukan titik awalnya atau resiko yang diambil. Jadi buat teman-teman sekalian, ketika kita fokus ya ke DCA, ke long term investment, ke index investing ini, yang paling utama adalah proses dan disiplin plan yang kita buat. Jadi jangan terlalu mikir, aduh, kira-kira ada gak ya saham atau misalnya produk yang bisa kasih lebih tinggi, leverage lebih tinggi, return lebih tinggi. That's not the point gitu. So I hope that saya harap ini kita sama-sama bisa renungkan, kita pikirkan tentang ekspektasi kita. Karena yang penting adalah tujuan kita sendiri supaya kita bisa mencapai financial freedom. Ya, sedikit disclaimer ya. Going forward, return percentage will certainly be lower. Tapi di dalam video ini saya udah discount jadi 8-10%. So I think it will be around that gitu. Nah, saya ada asumsi gede, yaitu satu, saham itu akan mengalahkan inflasi dalam jangka panjang. Itu yang sudah terjadi dari bahkan kita lihat di pasar Amerika, kita lihat di Indonesia juga tinggi. Ya, tidak ada major catastrophe, tidak ada bencana gede, nggak tahu gempa bumi atau saya nggak tahu lah bencana-bencana yang COVID. Nah, kita lihat tahun 98, 2008, kita udah lihat bahkan 2020, I think Indonesia market will survive. Bencana pasti ada, cuma I think we will survive it, ya. Itu asumsi besar saya. So if that happens and the market tiba-tiba hancur, I think the last thing that we should worry, yang kita harus khawatirkan adalah duit kita. It's not a tragedy kalau kita gagal. Kita bukan tragedi kalau kita harus kerja sampai 70-80 tahun. If that is what required, jangan bersedih kan. It's not under our control. So save your emotion. So I hope ini video cukup panjang, but I think buat teman-teman yang pengen belajar, I hope this is really worth it. I think a lot of people, orang-orang di sana ya, one, if you cannot afford to go to a financial class untuk atau dua, Anda nggak bisa afford untuk financial planner, I really think, gue benar-benar mikir video ini bakal berguna. I think it will worth something, bukan cuma sekedar makan siang gratis. So thank you, see you in the next video. Please subscribe, please help spread the word kalau ini bisa membantu teman-teman sekalian. It really means a lot for me untuk bisa buat konten seperti ini. So let me know what you think, leave a comment below and see you in the next video. Thank you very much.